Shalom, jumpa kembali dengan saya Roni Suwono. Ini adalah channel pribadi saya. Sahabat yang saya kasih, Anda yang suka menonton video saya, jangan lupa like setiap kali menonton. Bagikan juga kepada sahabat-sahabat yang Anda cintai, agar semua sahabat-sahabat kita mendapat berkat yang sama. Beri komen yang sopan, komen yang membangun, dan tekan tombol loncengnya agar setiap Anda yang sudah menekan tombol loncengnya tidak pernah ketinggalan dari setiap video baru yang saya tayangkan lewat channel pribadi ini. Selamat menikmati. Shalom. Shalom, kembali jumpa dengan channel pribadi saya lewat program Sabar Selidiki Alkitab bersama Roni Suwono. Saudara, memasuki judul video yang kedua lewat seri pelajaran Alkitab dengan judul Pengabdianku untuk Kemuliaannya. Kita mau soroti video yang kedua ini dengan judul kecil yang berbunyi demikian: Kenali tugas hidupmu. Saudara, persiapkan lebih dulu semua alat tulis. Siapkan juga Anda punya Alkitab. Catat poin-poin yang penting agar supaya seusainya belajar bersama dengan saya lewat video ini, ada catatan-catatan yang kembali bisa dipelajari dan direnungkan serta dicocokkan dengan Alkitab supaya yakin keterangan yang saya berikan adalah benar adanya. Jika Anda diberkati lewat belajar bersama dengan saya, minta tolong share saya punya video kepada keluarga, sahabat dan rekan agar semua mendapat berkat yang sama. Saudara, saya mau bacakan lebih dulu Lukas pasal 1 ayat 59 sampai dengan yang ke-66 tentang tokoh yang menjadi orang yang luar biasa di hati Tuhan Yesus, yaitu Yohanes Pembaptis. Maka datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu, yaitu Yohanes Pembaptis, dan mereka hendak menamai dia Zakaria menurut nama bapaknya. Tetapi ibunya berkata, "Jangan, ia harus dinamai Yohanes." Kata mereka kepadanya, "Tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian." Lalu mereka memberi isyarat kepada bapaknya untuk bertanya, nama apa yang hendak diberikannya kepada anaknya itu. Ia meminta batu tulis, lalu menuliskan kata-kata ini, namanya adalah Yohanes. Dan mereka pun heran semuanya. Dan seketika itu juga terbukalah mulutnya dan terlepaslah lidahnya, lalu ia berkata-kata dan memuji Allah. Maka ketakutanlah semua orang yang tinggal di sekitarnya, dan segala peristiwa itu menjadi buah tutur di seluruh pegunungan Yudea. Dan semua orang yang mendengarnya merenungkannya dan berkata, "Menjadi apakah anak ini nanti, sebab tangan Tuhan menyertai dia." Saudara, ketika Zakaria bertanya dengan malaikat Gabriel, "Bagaimana mungkin aku bisa tahu bahwa aku akan punya anak, sedangkan aku sudah tua dan istriku itu pun lanjut umurnya?" Saudara,
oleh Gabriel langsung ditangkap bahwa apa yang dikatakan oleh Zakaria sebagai bentuk ketidakpercayaan Zakaria. Kamu tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh malaikat atas nama Tuhan. Oleh karena itu Gabriel langsung berkata, oleh karena engkau tidak percaya, maka mulai hari ini engkau akan menjadi orang yang bisu dan tidak bisa berkata-kata. Dan engkau akan bisa berkata-kata setelah peristiwa ini terjadi dan digenapi. Nah saudara, saya yakin Anda dan saya adalah orang yang bukan cuma sekedar pandai, tetapi Anda juga adalah orang yang berhikmat. Ketika Anda mengambil posisi sebagai seorang hamba Tuhan, pastilah Anda sudah punya gambaran kira-kira apa saja yang engkau harus lakukan sesuai dengan tugas-tugas tersebut, sesuai dengan posisi sebagai hamba Tuhan. Anda sudah punya gambaran. Sama seperti ketika kita melamar sebagai seorang tenaga marketing, saya pun yakin Anda juga sudah pasti tahu bahwa tugas utama saudara adalah menjualkan barang dari perusahaan di mana engkau bekerja. Nah demikian pula dengan seorang Yohanes Pembaptis. Ternyata saudara, dia pun juga adalah orang yang harus mengenali tugas hidupnya. Dan lewat pemberitaan ini kita lihat lebih dulu. Ternyata ketika Yohanes Pembaptis genap berusia 8 hari, dia dibawa ke bait Allah untuk disunat sebagaimana aturan yang berlaku di hukum Taurat pada waktu itu, dan firman Tuhan yang turun dari Tuhan kepada Abraham bahwa anakmu yang berumur 8 hari harus disunat. Oleh karena itu mereka mau menyunatkan Yohanes Pembaptis, dan mereka berpikir supaya gampang namanya diberi nama seperti nama bapaknya, diberi Zakaria. Namun Elisabeth sebagai ibunya itu menolak. Jangan dikasih nama Zakaria, tetapi anak ini harus diberi nama Yohanes. Mereka heran. Bukankah nama Yohanes adalah nama yang asing? Tidak pernah ada di antara leluhur kita yang bernama Yohanes. Kenapa harus Yohanes? Oleh karena itu, mereka ingin bertanya kepada Zakaria yang pada waktu itu masih dalam keadaan bisu. Dia tidak bisa berkata-kata karena semuanya belum tergenapi. Nah, lewat Zakaria mereka memberikan pertanyaan dengan bahasa isyarat. Kira-kira anakmu mau kasih nama siapa? Dan Zakaria minta alat tulis, diberi batu tulis, dan kemudian Zakaria menulis nama anak ini namanya adalah Yohanes. Maka semua orang jadi kaget dan terheran-heran. Antara Elisabeth dan Zakaria itu punya sebutan pemberian nama yang sama, sehingga ini menjadi bahan pembicaraan. Oleh karena pada waktu Zakaria menuliskan nama Yohanes, maka pada saat itu pula segalanya sudah digenapi, sehingga Zakaria bisa berkata-kata lagi, bisa berbicara lagi, dan dia langsung memuji kepada Allahnya. Dan semua orang mulai bertanya-tanya, kira-kira anak ini akan menjadi seperti apa? Oleh karena mereka menyaksikan di dalam kelahiran Yohanes ada campur tangan Tuhan. Nah saudara, saya yakin ketika saudara dan saya
mengambil posisi sebagai hamba Tuhan, baik engkau yang mempersembahkan lewat hati yang paling dalam 100% asal mulanya, seperti video saya yang pertama, engkau sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Allahmu, di tengah-tengah fasilitas keluargamu itu semuanya mencukupi untuk engkau bisa memilih tidak sekolah Alkitab maksud saya, maka saya yakin baik engkau yang mengasihi 100% atau engkau yang lagi kepepet karena tidak ada pilihan lain kecuali harus sekolah STT, karena sekolah Alkitab itu ada sponsorshipnya, semuanya pastilah lewat Roh Kudus dia akan menjamah saudara, menjamah saya, dan dia ikut campur di tengah-tengah kita melayani dia. Tetapi tetap berlaku latar belakang setiap seseorang ketika dia mengambil keputusan untuk melayani Tuhannya, itu akan memberikan dampak yang berbeda, akan memberikan kualitas semangat dan daya tahan yang tidak sama, yang masing-masing bisa berikan untuk Tuhannya. Semakin orang mencintai, semakin orang mengasihi Tuhannya, maka saya semakin yakin bahwa di antara orang-orang yang sungguh-sungguh mengasihi Kristus sebagai Tuhan yang akan dimuliakan, maka di tengah-tengah tekanan yang akan terjadi, orang ini akan tetap mempunyai semangat bertahan berjuang yang luar biasa, karena di dalam hidupnya hanya satu pikirannya dia, yaitu memberikan dan menyajikan kualitas pelayanan dan buah yang terbaik untuk Tuhannya. Saudara, setelah kita melihat seperti ini, saudara, ternyata Tuhan ikut campur tangan di dalam setiap orang yang menjadi alatnya, di dalam setiap hidup orang yang melayani dia. Dia ikut campur tangan, termasuk kepada saudara dan saya. Walaupun tidak sedahsyat bagaimana Tuhan ikut campur tangan di dalam hidup Yohanes Pembaptis, Samuel, dan lain sebagainya, tetapi paling tidak di tengah-tengah keberadaan kita, apa yang kita bisa berikan yang terbaik dan tidak sebanding dengan tokoh-tokoh Alkitab ini, kita bersyukur Tuhan berkenan memakai saudara dan saya oleh karena kasih karunia-Nya. Saudara, kita sekarang lihat Lukas pasal 1 ayat 15 sampai dengan 17 yang demikian bunyi firman-Nya. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan, dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Berarti Tuhan sudah mengurapi, sudah memberkati Yohanes Pembaptis sejak ada di dalam kandungan rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka. Saudara, Yohanes Pembaptis memang di dalam hidupnya disertai oleh Tuhan, diurapi oleh Roh Kudus sejak dia ada di dalam kandungan rahim ibunya, karena dia akan dipakai sebagai tugas hidupnya dia, yaitu lewat hidup Yohanes Pembaptis dia melakukan banyak perkara sehingga ada begitu banyak orang berdosa, orang-orang Israel kembali kepada Tuhan untuk bertobat. Saudara, kita lihat lebih dulu Matius pasal yang ketiga. Matius pasal yang ketiga ayat 5 sampai dengan yang ke-11 yang demikian bunyi firman-Nya. Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea, dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Lalu sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, "Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan, dan janganlah mengira
bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami, karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi Ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Saudara, Yohanes Pembaptis dipakai oleh Tuhan membuat ada banyak orang yang berdosa itu kembali kepada Tuhan dan bertobat, dan sebagai tanda pertobatannya mereka datang mengaku dosanya dan dibaptis oleh Yohanes. Nah saudara, tetapi apa yang dikatakan oleh Yohanes? Bahwa orang yang dibaptis tetaplah harus menunjukkan buah-buah pertobatannya. Tidak boleh sebagai orang Kristen yang sudah dibaptis kemudian berpangku tangan seakan-akan lewat baptisan ini sudah cukup membuat saudara yang dibaptis mendapatkan surga. Bukan itu. Karena dia berkata, kapak sudah ada di akar pohon. Pohon yang tidak berbuah maka pastilah akan ditebang dan dilemparkan dan dibakar ke dalam api. Oleh karena itu, ketika saudara sudah dibaptis sebagai tanda bertobat, tanda pertobatan, dan mengaku, Yesus, Engkau adalah Tuhanku dan Engkau adalah juru selamatku secara pribadi, sejak itulah engkau harus memulai hidup baru dengan menunjukkan buah-buah pertobatan saudara, yaitu Anda melakukan segala perbuatan-perbuatan baik dan benar dengan maksud lewat semua itu engkau akan memuliakan Tuhan yang sudah berkenan menyelamatkan saudara dan saya di atas kayu salib, di mana dosa yang harus kita tanggung di atas kayu salib, yang kita nggak mampu nanggung, sudah digantikan oleh Dia. Dan Dia sekarang menuntut kepada saudara dan saya untuk saudara berbuah dengan lebat. Oleh karena itu, engkau adalah murid-muridnya. Dan Dia meminta kepada saudara untuk mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati, sepenuh jiwa, dan seluruh akal budi kita kepada Dia. Saudara, kemudian kita ngelihat lagi tugas hidup daripada Yohanes, ayatnya yang ke-17. Lukas 1:17, sambungannya tadi, dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Saudara, lihat apa yang menjadi tugas daripada Yohanes Pembaptis ini. Di samping dia membuat banyak orang-orang bertobat, membuat hubungan yang rusak antara bapak dan anak itu boleh pulih kembali, membuat orang-orang yang punya pikiran jahat kembali menjadi memiliki pikiran yang benar, mereka semua yang jahat menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan lewat segala macam pertobatan. Oleh karena Yohanes Pembaptis memberitakan senantiasa bertobatlah karena kerajaan Allah sudah dekat. Dan pada saat seperti itulah ada begitu banyak orang-orang Israel yang mendengar suara Yohanes Pembaptis itu menyerahkan diri mereka, mengakui dosa-dosa mereka, dan mereka dibaptis oleh Yohanes sebagai tanda pertobatan mereka. Dan dengan demikian Yohanes Pembaptis juga tahu bahwa salah satu tugas hidupnya dia adalah dia harus mempersiapkan umat Tuhan yang layak.
Saudara, lihat kalimat yang terakhir. Dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Saudara, berarti ada umat Tuhan yang tidak layak. Kenapa Alkitab harus menulis bahwa Yohanes dengan demikian dia menyiapkan umat yang layak bagi Tuhan? Ternyata Yohanes Pembaptis juga salah satu nabi yang memberitakan firman Tuhan dengan begitu lurus, dengan isi hati Tuhan. Dibaptis saja nggak cukup. Tetapi setelah engkau dibaptis, engkau wajib menunjukkan buah-buah pertobatanmu. Jika engkau tidak berbuah, sama seperti kapak sudah ada di akar pohon. Pohon yang tidak berbuah pasti ditebang dan dilemparkan ke dalam api. Inilah yang diberitakan oleh Yohanes Pembaptis, sehingga dengan demikian dia mengajarkan firman Tuhan seperti Kristus sebagai sang pemilik firman. Dia tidak memberikan khotbah seperti zaman sekarang. Kita begitu banyak melihat hamba-hamba Tuhan berbicara hanya untuk menyenangkan hati para pendengarnya, hanya untuk mengenakan telinga para pendengarnya, tetapi belum tentu ada unsur pendidikannya, ada unsur peringatannya seperti Kristus sebagai sang pemilik firman. Dia tidak pernah mempedulikan apakah dia akan populer, apakah dia akan tidak, tetapi dia tahu bahwa tugas panggilanku salah satunya adalah menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Oleh karena itu, saudara, dia tidak pernah menyampaikan sesuatu yang menina-bobokkan para pendengarnya hanya demi supaya dia bisa diterima di tengah-tengah masyarakat dan dia boleh menjadi nabi yang populer. Dia tidak, dia tetap berani berkata apa adanya, dan dia tahu bahwa risiko dari apa yang dia sampaikan adalah nyawa bagi dia punya taruhan. Saudara, umat yang layak adalah umat yang seperti apa? Dia ingin mempersembahkan umat yang layak baginya, yaitu umat yang memiliki hati mengasihi kepada Tuhan dengan segenap jiwanya. Kenapa? Karena Yohanes Pembaptis ingin mengajar kepada para umat yang sedang dia persiapkan bahwa kalian yang seharusnya mati di atas kayu salib telah mendapat kasih karunia, engkau diselamatkan. Sehingga oleh karena Tuhan melihat manusia tidak dapat menanggung siksa di atas kayu salib, Dia yang telah menjelma menjadi manusia berkenan mengorbankan dirinya, mengorbankan nyawanya di atas kayu salib demi dosa saudara dan saya, untuk kita mendapatkan pengampunan dosa dan mendapatkan hidup yang kekal oleh karena iman, oleh karena kasih karunia Kristus. Sehingga dengan demikian, apakah dia terlalu memberikan beban buat saudara? Apakah dengan demikian Yesus Tuhan terlalu memberikan tuntutan yang berat untuk saudara dan saya yang sudah dicintai dengan begitu luar biasa, yang oleh karena cintanya dia mau mengorbankan nyawanya buat saudara dan saya, giliran sekarang dia meminta kepada saudara dan saya untuk engkau dan saya mengasihi dia dengan segenap kita punya jiwa hanya untuk dia? Tentunya tidak, saudara. Jika Anda dan saya adalah orang yang berbudi, orang yang mengerti balas budi, tentunya Tuhan, apa yang kau minta adalah sesuatu yang aku pasti akan penuhi, karena aku yakin dengan demikian engkau telah memberikan kesempatan bagi kami untuk membalas utang budi kami, walaupun kami sendiri sadar utang yang kami akan bayar dengan nyawa kami sekalipun tidak bisa kami lunasi, tidak bisa kami bayar dengan lunas. Tetapi kami akan dengan sungguh-sungguh
melakukan apa yang menjadi harapan Tuhan, yaitu ketika dia berkata, siapa yang mengasihi aku adalah orang yang mendengar dan melakukan seluruh perintah-perintahku. Saudara, bagaimana caranya kita menunjukkan bahwa kita mengasihi Tuhan? Tentunya kita mesti mengingat dua hukumnya dia. Yang satu mengasihi kepada Tuhan Allahmu, yang satunya mengasihi kepada sesamamu manusia. Saudara, ada di dalam bacaan Matius pasal ke-25. Saudara, mulai ayat 31 sampai 46, silakan Anda catat. Nanti dibaca sendiri. Judul bacaan di Alkitab saudara boleh digarisbawahi atau di stabilo. Judulnya adalah Penghakiman Terakhir. Saudara, saya bacakan 3 ayat lebih dulu ya. 3 ayat lebih dulu. 31, 32, 33. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Saudara, perhatikan ayat ke-31. Apabila Anak Manusia datang, siapa Anak Manusia? Adalah Yesus Kristus Tuhan, yang menyatakan dirinya, akulah Alfa dan Omega, Sang Firman yang hidup, Tuhan yang menjelma sebagai manusia. Itulah Anak Manusia, sebutan Yesus Kristus Tuhan. Dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya. Saudara, lalu semua bangsa akan dikumpulkannya. Saudara, garis bawahi kata semua bangsa akan dikumpulkannya. Kenapa kok dia harus mengumpulkan semua bangsa? Karena dia akan menghakimi semua umatnya. Kenapa kok dia yang menghakimi? Karena dia satu-satunya yang memiliki hukum. Dia juga satu-satunya hakim tersebut. Kenapa kok umatnya? Karena dia juga adalah Tuhan Sang Pencipta yang menciptakan seluruh manusia, sehingga dia pun yang akan mengumpulkan semuanya. Orang-orang yang dia ciptakan, dia akan mengasihi setiap umat ciptaannya, tetapi dia juga akan menghukum umat ciptaannya yang berbuat dosa yang tidak terampunkan. Saudara, oleh karena itu kita memberikan kesimpulan bahwa dia adalah Sang Pencipta yang satu, sehingga seluruh bangsa adalah manusia yang ada di dunia ini dikumpulkan di hadapannya. Dan kemudian dia mulai memilah antara kambing dan domba. Kambing ada di sebelah kirinya, domba ada di sebelah kanannya. Dan domba adalah orang-orang yang diselamatkan di dalam kerajaan surga, dan kambing adalah orang-orang yang akan masuk ke dalam neraka. Nah, saudara, di situ dikatakan, sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku telanjang, kau memberikan aku pakaian, dan lain sebagainya. Kemudian dikatakan di dalam ayat ke-37, domba-domba ini tadi, yang masuk domba adalah yang melakukan perbuatan seperti itu. Ketika sesama yang lain menghadapi kesulitan, engkau datang untuk berbagi. Itu bertanya, maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Saudara, ayat ke-37 saudara garis bawahi, maka orang-orang benar itu. Nah, saudara, kata orang benar itu jangan menafsirkan dengan dipaksa.
Seakan-akan orang benar itu hanya untuk sebutan orang Kristen. Tidak. Lewat bacaan ini kita tahu siapakah orang benar itu adalah yang ditaruh di sebelah kanan Tuhan Yesus, yaitu yang masuk dalam kelompok domba yang diselamatkan. Mereka bertanya, mereka sebagai orang benar yang terdiri dari seluruh bangsa. Saudara, ayat 31-32 perhatikan, seluruh bangsa dikumpulkan. Kemudian dari seluruh bangsa ternyata ada yang hidup berbagi, ada yang hidup tidak berbagi ketika sesamanya menghadapi kesulitan, ketika sesamanya menghadapi kelaparan. Mereka tidak lakukan apa-apa, tetapi domba adalah orang yang melakukan. Di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah hal seperti itu, dia berbagi dengan apa yang dia punya. Sehingga dengan demikian dia masuk dalam kelompok domba. Dan domba-domba ini bertanya sebagai orang benar yang terdiri dari domba-domba macam-macam bangsa. Bertanya, jadi jangan dipaksakan menafsirkan bahwa sebutan orang benar hanya untuk orang Kristen. Salah, bacaan ini tidak berkata seperti itu. Nah saudara, setelah kita membaca selanjutnya, mereka bertanya, heran Tuhan, kapan kau mengalami keadaan yang seperti itu? Tuhan Yesus berkata di dalam ayat ke-40, dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Ketika engkau melakukan kepada sesamamu yang paling hina ini, yang engkau mungkin pandang mereka hanya sebelah mata, atau engkau pandang mereka dengan sangat hina, atau mungkin engkau anggap mereka tidak pernah ada di hadapanmu, itulah engkau sudah perbuat untuk aku ketika engkau mau berbagi kasih dengan mereka yang menghadapi kesulitan hidup. Oleh karena itu saudara, inilah yang akan dipersiapkan oleh seorang Yohanes Pembaptis, yaitu dia mempersiapkan umat yang layak bagi Tuhannya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan berjumpa pada video yang terakhir lewat judul kecil, pengabdian seperti apa yang bisa memuliakan Tuhan. Pastikan saudara tetap akan bergabung dengan saya, belajar bersama-sama lewat video yang ketiga. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Amin.